warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di SMA Negeri 13 Jakarta dan sekarang sedang berada di ruang perpustakaan bersama anak-anak berprestasi ini yang dari kelas 12, juga ditemani oleh kepala sekolah dan Ibu Woro, guru seni ya Bu ya. Nah ini semua teman lama ya, sahabat lama. Nah kita di sini akan membahas tentang prestasi anak-anak SMA 13. Dari dulu unggulan ya, tapi walaupun sudah sistem zonasi, ternyata masih banyak sekali prestasi-prestasi anak SMA Negeri 13 Jakarta. Nah, kita akan obrolin ya, mengobrol seru dengan para juara. Nah, seperti apa? Ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Oke, tadi kan bidang olahraga tuh. Nah, sekarang adalah bidang sains. Oke, kita ngobrolin dulu. Siapa nih nama kelas? Oke Bu, perkenalkan nama saya Marisa Putri Cahyani dari kelas 12 IPA 4. Saya lomba Olimpiade Sains Nasional di bidang biologi, Bu. Oh, di bidang biologi. Iya. Memang kamu suka biologi ya? Iya, suka biologi. Apa prestasi yang tertingginya itu? Itu lolos di OSNP-nya. Terakhir pas kelas 11 12 ini. Kelas 12 ini? Gitu. Kan dari kelas 11 ke kelas 12. Ke kelas 12. Iya, Bu. Ya, jadi tapi itu pengalaman pertama waktu itu? Sebelumnya pernah ikut di kelas 10 ke kelas 11, tapi cuman sampai yang tingkat pertama. Oh, berarti kalau ini kan berjenjang ya? Iya. Sampai kamu di level nasional berarti dimulai dari Jakarta Utara dulu? Ya Jakarta Utara, tapi kebetulan saya sampai provinsi aja, Bu. Oh, di DKI Iya, Jakarta. iya, Jadi ya tapi itu aja udah mengalahkan banyak orang. Kan pasti di level sekolah dulu. Iya, betul. Habis sekolah kan baru ya di level Jakarta Utara gitu ya. Habis Utara baru DKI. Jakarta. Jadi tidak berkesempatan ke tingkat nasional. Iya, ya. betul, Bu. Nah, terus sekarang udah mau lulus nih. Iya, Bu. Nah, nanti cita-citanya apa? Sebenarnya jadi dokter, Bu, cita-cita saya. Dokter, tapi Iya. dapat kemarin? Kemarin dapat di kedokteran gigi, Bu. Iya. Kedokteran gigi? Kamu jadi dokter gigi ya? Iya. Oke, selamat ya. Iya, Bu, makasih, Bu. Kedokteran giginya mana? Universitas Indonesia. Ya, kedokteran gigi Universitas Indonesia. Iya, Bu. Ya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Dion Asofala dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya menghasilkan piagam dari bidang fisika dari kejuaraan sains nasional. Itu yang diadain sama Pusat Kejuaraan Sains Nasional. Oh, kalau itu nggak berjenjang berarti? Dia langsung, langsung ikut. Prestasinya apa waktu itu? Yang tertinggi itu saya fisika dapat perak. Dan yang saya ikutin tuh nggak cuma fisika, Bu, dari biologi, terus juga ada geografi. Nah, yang paling geografi juga? Oke. Karena kebetulan lintas minat saya di sini geografi. Jadi ada sedikit minat yang saya ikutin jadi geografi. Nah, yang paling tinggi itu fisika ini, Bu. Fisika, memang kamu suka fisika ya? Sedikit minat aja sih, Bu. Soalnya lebih susah loh, waktu saya sekolah susah. Hafal lebih susah lagi, Bu. Benar juga dia. Jadi memang kamu berminat fisika, tapi kalau fisika dengan matematika kan agak beda tuh. Beda. Tapi matematika kamu juga bisa, Bu, minat. Minat juga ya. Terus sekarang udah kelas 12, terus kamu kemana nih lanjutin? Sebenarnya agak jauh ya, Bu, dari bidang yang saya sukain. Di sini saya kemarin daftarnya ketolak SNBP, itu saya ngambil kedokteran, dan sekarang saya coba lagi jalur prestasi di UGM, saya ngambil kedokteran, dan untuk SNBT-nya saya udah daftar untuk kedokteran lagi, Bu. Jadi insya Allah saya mau usaha dulu, Bu, untuk dapetin apa yang saya inginkan. Jadi ini dua-duanya dokter ya nanti. Amin. Semoga tercapai ya. Amin. Terus semangat. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Noel Prawira Abednego Manalu dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya mendapatkan piagam penghargaan Olimpiade Sains Nasional di bidang geografi, Bu. Oh, geografi. Iya. Sama yang kamu ikutin juga itu? Dia barengan sama dia? Beda. Oh, ini penyelenggaranya lain. Kalau kamu yang berjenjang berarti? Iya, yang berjenjang. Oh, oke. Dan itu kamu sampai tingkat nasional? Iya. Waktu di Jakarta Utara, kamu peringkat berapa? Kalau berdasarkan dari PDF-nya, saya peringkat kedua. Oh, oke. Ya, ketika DKI? DKI saya ke-8. Ke-8. Pas nasional? Belum dapat saya, Bu. Belum dapat, tapi sudah mewakili DKI ke tingkat nasional. Itu saja sudah sulit. Kamu udah mengalahkan begitu banyak orang dalam seleksi di level Jakarta Utara maupun DKI. Nah, ini juga nanti
masuk geografi atau enggak? Kebetulan saya nggak masuk geografi. Kemarin daftar SNBP itu hubungan internasional, Bu. Cuma ketolak. Oh, ketolak. Oke, mudah-mudahan ya. Terus aja daftar, kan masih ada jalur-jalur lain. Dulu saya hubungan internasional, tapi S2-nya. Mudah-mudahan kamu ini ya, berhasil ya. Iya, Bu. Pengen ke Kemen dulu ya? Kerjanya nanti? Pengennya sih gitu, Bu. Oke, mudah-mudahan ya. Dan bisa tercapai, dan siapa tahu kelak suatu saat siapa tahu jadi duta besar kan? Amin. Makasih, Bu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Adi Prasojo dari 12 IPA 5. Oh, 12 IPA 5, oke. Saya ikut Olimpiade Sains Nasional tapi tingkat provinsi di informatika. Oh, TIK ya, semacam itu ya? Ya, semacam komputer gitu. Komputer. Oke, itu di level? Provinsi. Provinsi. Ya. Berarti jenjang juga itu? Iya, berjenjang juga. Berarti dari Jakarta Utara. Ya. Dari Utara kamu peringkat berapa? Saya nggak ingat sih, Bu. Nggak ingat lagi, tapi begitu ini langsung ke lanjut ke DKI. Ya, tapi dari DKI tidak ke lanjut nasional. Nah, kalau kamu apa tadi bidangnya? Informatika. Informatika. Itu sekarang kuliahnya mau di bidang itu juga? Iya, alhamdulillah kemarin saya dapat SNBP di Sistem Informasi UI. Wah, keren ya. Mudah-mudahan sukses ya. Apa tertariknya apa, programmer? Ya, emang tertarik programmer, dari awal saya suka matematika. Oke, itu pekerjaan yang di kedepannya nih ya, di era kedepannya punya peluang banyak. Silakan berikutnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Parindang, saya dari kelas 12 IPA 4 dan saya terakhir juga mengikuti Olimpiade Sains Nasional di tingkat provinsi bidang fisika. Oh, bidang fisika? Iya. Yang berarti berjenjang juga ya kamu ya? Iya, Bu. Oke, dari Utara, ingat peringkat berapa? Kurang tahu, Bu. Kurang tahu ya, tapi kalau di DKI juga nggak ingat waktu itu di peringkat berapa? Nggak, cuman yang lolos aja yang ada yang di peringkatnya. lolos, Ya. lalu ke ikut ke nasional nggak? Enggak, saya di... Enggak, jadi hanya di DKI. Jadi dari Jakarta Utara mewakili Utara, kemudian di DKI. Tapi di DKI tidak lolos ke tingkat nasional. Tadi apa bidangnya? Fisika, Bu. Fisika, ya. Aduh, itu sama ya sama kamu ya. Nah, kalau fisika, nanti mau ke jurusan fisika juga kuliahnya? Iya, yang semacamnya, Bu, di Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara. Oke, ITB. udah dapat atau belum? Belum, Bu. Belum, mudah-mudahan nanti ya, ITB ya, minatnya ya. Semoga tercapai ya cita-citanya, terus semangat. Oke ya, kita baru aja ngobrol nih sama anak-anak yang menjadi pemenang dalam bidang sains ya, dan memang mereka tampaknya mencintai bidangnya sampai itu adalah bagian yang mau dituju kelak ya pada cita-citanya. Jadi mereka sudah punya konsep diri yang positif ya. Oke, kita lanjutkan pada bidang yang lain. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Irsal Zega, saya dari kelas 10-9. Oke, 10-9. Dan kamu dengan timnya tadi ya, apa, lomba? Silakan. Kita lari estafet tingkat DKI Jakarta, tingkat Jakarta Utara. Okay. Nah, kita ada 4 orang, dan setiap satu orang itu kita menempuh 100 meter. Oke, total berapa tuh waktu 400 meter. 400 meter. Dan itu kamu mendapatkan juara? Juara 3 perunggu. 3 perunggu ya. Jadi dapat perunggu dengan catatan waktu? Dengan catatan waktu 58 detik. 58 detik. Iya, benar. Cepet amat, 58 detik. Ih, luar biasa ya. Jadi 58 detik untuk 400 meter atau untuk 100 itu? Untuk satu orang. Bukan 100, iya benar. Totalnya. Total untuk 400 itu 58. Luar biasa ya. Oke, sekarang temennya siapa? Nama kelas? Perkenalkan, nama saya Muhammad Reliki Sani dari kelas 10-3. Oh, kamu waktu itu posisi dari yang 4 pelari yang keberapa? Kedua. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Haji Ryan Siregar dari kelas 10-4. Oh, kelas 10-4. Sama ya, kamu pelari yang keberapa? Pelari yang pertama. Yang pertama, menentukan banget ya. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Rangga Saputra dari 10-8. Oke, kamu pelari yang keberapa? Pelari terakhir, keempat. Terakhir. Dan sebenarnya kalau yang juara 1 dan 2, dia berapa catatan waktunya waktu itu? Masih ingat? Kan kamu 58 tuh, mereka berapa? Berarti kan lebih cepat dari kamu tuh. Berapa detik aja ya bedanya? Nggak ingat? Lupa. Nggak ingat sih, Bu. Nggak, tapi benar-benar detik banget ya bedanya ya. Iya, karena kamu kan pelari keempat tadi ya. Oke. Dan ini juga sama kayak yang
cewek-cewek tadi ya, sebenarnya iya, tidak sama. pernah ada ekskulnya, Iya. dipilih oleh guru olahraga kalian ya. Iya, benar. Makanya dari kelas-kelas yang berbeda, ini dipilih yang tercepat larinya ya. Oke, nggak salah pilih gurunya ya. Oke, selanjutnya kamu tadi lari 100 meter ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Jeremia Immanuel Silangit dari kelas 10-10. Oke, kelas? Kelas 10-10, Ibu. Sekarang sampai 10 kelas? Iya. Ya ampun, kayaknya dulu saya nggak nyampe 10 kelas. Ini sampai 10 kelas ya? Oke, kamu dalam bidang apa meraih prestasinya? Saya juara 1 lomba lari 100 meter atau sprint. Dalam Medali emas ya? Iya, dalam tingkat kejuaraan Jakarta Utara. Oke, berapa catatan tempuhnya Untuk 100 meter itu? kemarin catatan waktunya 12,45 detik. 12 menempuh jarak detik 100 meter. dalam waktu 100 meter ya. Dan itu latihannya berbarengan-barengan? Atau Enggak, masing-masing? mandiri. Kalau untuk latihannya itu masing-masing. Oke, di Tapi mana nanti biasanya ngelatih? Biasanya itu di belakang di RP Rawabadak. Di situ juga bisa latihan. Tapi kalau misalnya untuk lebih fokusnya itu lebih ke masing-masingnya sih. Kalau misalnya dia mau latihan ya latihan sesuai dengan niat dia, sesuai dengan Bidang masing-masing. ekspektasi dia itu mau gimana. Oke, latihan lari mah gampang, bisa di mana aja ya. Yang penting kan kamu mau lari aja ya. Tapi tempat yang nyaman emang di ini ya, harusnya di lintasan olahraga ya, yang jelas bisa pas. Silakan satunya lagi. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Hidayat, bisa dipanggil Dayat. Saya memperoleh juara 2 tolak peluru SMA Putra di kejuaraan Jakarta Utara. Apa kamu dapatnya? Perak. Perak ya. Berapa itunya lemparan kamu? Tolakan saya di 9,61 meter. Oke, jadi itu kemudian kamu mendapatkan juara ketiga ya? Kedua 2. ya? Atau mendapatkan perak, dan itu sama latihannya gimana? Kalau saya itu latihannya emang mandiri tadi bareng Friska. Cuman saya emang udah punya basic dari SMP. Saya SMP sempat ikut atletik juga karena di SMP ada ekskul atletiknya. Jadi saya dari SMP udah tahu tekniknya, cara buat kuatnya, pegangan segala macamnya. Jadi di SMA tinggal menyempurnakan dan alhamdulillah dapat hasilnya. Oke, SMP berapa kamu? SMP Negeri 173 Jakarta. Oke, jadi memang udah ada udah ada pengalaman kamu ya sebelumnya sampai kemudian mendapatkan juara kedua ya. Semoga terus berprestasi ya, nggak ada ekskulnya gitu, terus latihan mandiri, tapi kalian tetap menjadi juara ya. Selamat. Oke, demikian ya wawancara kita dengan anak-anak yang berprestasi dalam bidang atletik. Thank you ya. Terima kasih. Nama saya Ridho Firdaus, saya kelas 10-7. 10-7, Ya. jadi masih kelas 10 ya? Iya, masih kelas Kamu 10. ikut ekskul taekwondo ada nggak di sini? Ada. Ada, dan kamu ikut? Ikut. Dan juga ikut klub nggak? Kebetulan klubnya itu dari ekskulnya Ibu. Oh, oke. Iya. Dan ini kamu udah menekuni taekwondo sebenarnya sejak sebelum SMA? Saya baru pemula sih Bu, sebenarnya baru awal-awal masuk SMA baru saya ikut taekwondo. Oh, baru ya. Benar. Dan prestasimu ambil medalinya? Saya pernah menjuarai juara 1 Piala Taekwondo Evers 2022 di bulan Desember 2022 ya. Oke. Tahun kemarin. Mendapatkan medali emas. Ya. Berarti itu adalah prestasi pertama untuk bidang taekwondo. Prestasi pertama untuk bidang taekwondo. Langsung dapat emas ya? Langsung, alhamdulillah. Oke, mudah-mudahan terus ya. Amin. Tetap semangat. Oke, Amin, sebelahnya sekarang. Nah, kamu kelas? Nama saya Febrian Saputra, kelas 11 IPA 3. Oke, apa saja medalinya? Di sini ada yang pertama itu Liga DKI Jakarta Taekwondo. Saya dapat juara 2, medali perak. Itu medali perak ya. Iya. Oke. Terus yang kedua itu Everest Taekwondo Piala Menpora, saya juara 2 juga. Terus yang terakhir itu Piala Gubernur DKI Jakarta, saya juara 1, medali emas. Ya, 1, berarti yang lain tingkatnya nasional ya? Ini DKI, ini 2 ini nasional. 2 itu nasional. Berarti yang kamu ikutin tadi nasional ya? Nasional. Oke. Jadi ini dan kamu juga itu kapan menekuni taekwondo? Sama seperti dia Bu, 1 tahun baru yang juga? lalu. Iya. Luar biasa ya. Baru aja udah berprestasi. Silakan. Nama, kelas? Nama saya Altaf Rahman Muzaki dari kelas 11 IPA 4. Oh, 11 IPA 4. Apa prestasimu?
Untuk yang terbaru ada Liga DKI. Oke, Liga dan DKI. dapat menjuarai juara 2. Berarti dapat perak, medali perak. Oke, terus? Dan yang terbaru ini doang, Bu. Yang terbaru ini. Sebelum-sebelumnya? Sebelumnya ada Asia Taekwondo Hanmadang. Internasional itu. Bisa dibilang gitu, Bu, Asia. Oh, oke. Dan kamu mendapatkan apa waktu itu? Waktu itu juara 2, Bu. Juara 2 berarti mendapatkan medali perak juga. Dan itu memang kamu udah ikut taekwondo sejak kelas 3 SD. Jadi udah lama medali. Iya. Sebenarnya kamu udah sering ikut lomba. Kalau juga. kamu apa? Iya. Dan sudah sering juara juga. Alhamdulillah sudah. Nah, cuma ini yang prestasi SMA-nya ya. Iya, ini yang terbaru. Oke. Nah, jadi berbeda dengan yang berdua, ini memang sejak SD dan sudah minat dengan taekwondo ya waktu itu. Alhamdulillah. Dikenalkan sama orang tua. Enggak, sendiri, kemauan sendiri. Atas kemauan sendiri. Iya. Dan biasanya kalau kemauan sendiri itu jauh lebih kuat ya. Makanya ini juga sudah banyak sekali prestasinya. Oke, demikian untuk bidang taekwondo. Kita akan lanjutkan dengan kempo ya. Tadi. Oke. Thank you ya. Terima kasih, Bu. Perkenalkan, nama saya Revalina Safa Sumilat dari kelas 10-8. Kelas 10-8, apa prestasimu? Baru-baru ini menjuarai kempo tingkat kabupaten. Tingkat Kota Madia. Iya. Ini apa yang didapat apa? Medali emas. Medali emas, jadi juara pertama ya. Iya. Tadi itu kejuaraan yang kamu ikuti pertama kali atau sebelumnya? Pertama kali, karena baru join kempo ini pas kelas 10 juga. Oh, baru ya, baru langsung dapat emas ya. Oke, lanjut. Ya, perkenalkan, nama saya Elena Zahra Frelia Putri dari kelas 10-7. Nah, di sini saya juga baru pertama kali menjuarai. Baru pertama juga ikut kempo ya. Iya, dari awal pertama high school saya baru banget join dan kayak alhamdulillah aja baru dapat pertama kali kejuaraan. Itu sama, kejuaraannya sama ya. Hanya kamu dapat medali perak ini ya. Medali perak. Jadi ada ekskul kempo ya di SMA 13 ya, dan kalian baru gabung pas udah SMA dan ternyata ikut lomba dan menang. Oke. Sebelahnya. Perkenalkan, nama saya Mufti Ahmad Rahman Hadi dan sama, Bu, saya baru join kempo pas kelas 10. Baru juga. Dan kamu ikut lomba terus menang juga nih kempo. Ya, apa? Tadi saya juara 3 perunggu. Untuk kategori yang sama tadi, lomba yang sama di tingkat wilayah Jakarta Utara ya. Dan itu mendapatkan medali perunggu. Perunggu. Oke. Berikutnya. Kenalkan, nama saya Wewe Pamungkas dari kelas 10-4. Saya juga sama, awal baru juga, Bu. Baru ngikut juga ya pas masuk SMA 13 ini ya. Iya, Bu. Dan sebenarnya sebelumnya nggak pernah tahu tentang kempo juga ya? Iya, belum tahu. Terus memilihnya karena teman atau karena kita tuh ingin rasa tahu dari kemauan dari gitu. SMA ini. Jadi kita karena masuk SMA ini baru tahu kempo, karena yang cuma punya ekskul kempo tuh kayaknya cuma SMA 13 doang mungkin ya. Masa sih? Iya. Wah, hebat banget ya 13 ya. Jadi yang punya, karena ada pelatihnya juga ya. Dulu tuh yang ngebawa kempo ke Galas ada salah satu alumni gitu. Oh, jadi baru dimulai di situ ya. Makanya kamu mengenal dan emang pengen tahu juga ya. Kayak apanya, sebelumnya nggak pernah kepikir untuk ikut kempo ya sebenarnya ya. Oke, lanjut. Oke, perkenalkan, nama saya Alvito Rizky dari kelas 11 IPA 4 dan saya baru meniti karir juga, Ibu, di kempo. Oh, semuanya baru ya. Saya baru join di kelas 11 ini. Oh, kamu baru kelas 11. Jadi waktu kelas 10 kamu nggak ikut kempo? Nggak ikut karena emang nggak tahu juga, Ibu, ada kempo di sini. Oh, setelah tahu kamu akhirnya ganti ekskul. Nambah ekskul lebih tepatnya, Ibu. Oh, sebelumnya? Sebelumnya aku di Rohis. Oh, Rohis. Jadi sekarang nambah ada dua. Rohis juga, kempo juga. Oke. Iya. Apa prestasinya? Aku dapat perak, Ibu, di tingkat Jakarta Utara. Sama lomba yang tadi ya. Iya, sama jadi, kayak mereka. Cuma beda ini tandingnya aja beda, ya, iya. Kelasnya beda. Dan mendapatkan medali perak. Iya. Oke. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hideo Bilar Senadar dari 10-7. 10-7. Oke. Kamu apa prestasinya untuk kempo? Kamu juga baru mulai kempo atau sebelumnya? Iya, dari kelas 10. Sama kita semua sama. Mulai dari kelas 10. Oke, apa prestasi kamu? Saya mendapatkan 3 medali. 3 medali? 3 medali. Oke. Dalam lomba yang sama? Tidak. Berbeda-beda. Sebelumnya saya mendapatkan medali emas juara 1 kejuaraan se-DKI Jakarta. Lalu yang baru-baru ini yang kejuaraannya sama yang Jakarta Utara ini. Jakarta Utara ini kamu mendapatkan 2 medali perak. 2 medali perak. Jadi yang di utara kamu dapat 2 medali perak. Malah yang di DKI tadi kamu dapat medali emas ya. Dan padahal kamu juga baru mulai
aktif di Kempo ya. Ini sungguh sesuatu yang luar biasa ya, kalian baru gabung tapi kemudian bisa menjuarai lomba ya. Mudah-mudahan banyak lomba lagi terus menang terus ya. Amin. Oke. Ya demikian nih untuk anak-anak yang berprestasi dalam bela diri Kempo. Siap. Oke, kita akan wawancara dengan anak-anak yang berprestasi di bidang atletik ya. Atletiknya beda-beda ya, kan atletik banyak ya? Iya. Nah, sekarang mulai dari kamu. Siapa nama kelas? Aku perkenalkan, namaku Renata Selewinata dari kelas 15. Oke, apa prestasi kamu Aku di ikut lari estafet. Oh, estafet berarti beberapa orang dong ya? Berempat. Berempat. Dan itu dalam kejuaraan apa? Dalam kejuaraan KPB Jakarta Utara, se-Jakarta Utara. Terus dapat medali? Dapat medali. Medali apa ini? Ini perunggu silver apa sih? Perak. Oke. Berarti juara kedua ya. Oke, itu kalau estafet gitu berapa meter sih? 100 gitu. 400. Jadi 400. Ya, kamu 100 ya. Sangat itu mah perlu banget ya kerjasama gitu ya. Bener. Dan ini satu timnya? Iya, berempat. Berempat ini? Iya. Oke, sekarang coba nih kenalin nama kelas. Perkenalkan, nama saya Febri Duarani dari 10-9. Saya atletik, lari ini, estafet juga. Sama ya. Nah, ini kalian satu kelas? Beda-beda kelas, tapi ekskul atletik ada nggak? Oh, untuk saat ini belum ada. Nggak ada. Jadi kamu belajarnya dari mana? Klub? Atau enggak? Di tes itu per kelas sama Pak Akbar baru diambil yang paling. Oh, jadi kamu sebenarnya nggak pernah latihan secara khusus ya? Oke, tapi karena kamu yang tercepat kemudian oleh Pak guru olahraga kamu ya, Pak Akbar, kemudian akhirnya dijadikan tim untuk ikut gitu ya. Oke, belakangnya. Coba namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Nabila Kalisa Rukmana dari kelas 10-4. 10-4. Ya. Makanya beda-beda kelas ya. Oke, kalau ini silakan. Oke, perkenalkan nama saya Dinda Putri Permata Syakamal dari kelas 10-5. Oke, tapi nanti rencananya akan lomba, kalau ada lomba ikut lagi nggak? Insya Allah ikut. Ikut lagi. Iya. Apalagi masih kelas 10 ya? Iya. Oke. Sekarang sana. Oke. Ya, perkenalkan nama saya Friska Silvani dari kelas 10-7. Perlombaan tolak peluru, sama lombanya cuma beda cabang aja. Beda cabang. Tolak peluru tuh berarti kamu melempar itu ya? Peluru. Dan berapa itu yang pencapaian kamu? 4 kilo kalau nggak salah, berat pelurunya 4 kilo, jaraknya 5,2. 5,2 dan kamu mendapatkan juara medali? 3. Juara ketiga berarti medali perunggu ya? Dan itu lomba yang keberapa yang kamu ikutin? Untuk yang di SMA ini baru yang pertama. Oh, sebelumnya kamu pernah? Belum. SMP belum pernah? SMP sudah pernah tapi di lari sprint. Lari sprint, bukan tolak peluru ya? Bukan, ini yang baru ngajarin pertama. Tolak peluru jadi guru olahragamu? Enggak, iya, sama Kak Dayat juga. Oh, oke. Jadi itu betul-betul belajar sendiri ya? Iya. Dan bisa juara ya, hebat kalian ya. Oke. Nah, akan terus untuk tolak peluru? Akan terus Terus ya. ya. Jadi kamu tinggal belajar tekniknya gitu ya, kemudian seberapa kekuatan kamu melempar tadi ya? Iya. Oke, semoga terus inilah kalau ada lomba lagi ikut, mudah-mudahan kalian juara lagi ya. Ini orang-orang yang larinya cepat. Ngomong-ngomong kemarin itu estafet jadi berapa? 400 meter ditempuh dalam waktu berapa? Sekitar 1 menit. Hah? Yang bener ah? 1 menit lebih. Ya, Oh ya? Ada videonya. Ya ampun. Ini anak-anak ini larinya dahsyat. Duh kayak mobil kamu. Iya sih? 5. 40. 1 menit 40? Enggak. 40 detik. Apa sih? Iya, 1 menit 40. Oke, 1 menit 40 detik. Itu cepat banget. Oke ya, demikian wawancara kita dengan anak-anak yang berprestasi dalam bidang atletik. Oke, ini sekarang kita akan wawancara dengan anak-anak yang berprestasi dalam bidang olahraga tapi karate. Karate. Ya. Cewek-cewek ini ada cowok juga, jangan main-main ya sama dua cewek ini. Jago karate nih, lombanya banyak banget. Ini rata-rata emas ya dan dalam jumlah yang banyak. Tapi kamu pertama kenalkan diri dulu, terus ceritain prestasinya apa saja. Silakan. Oke. Jadi perkenalkan nama saya Salma Aulia. Ini prestasi yang saya dapat kelas 11 IPA 4. Prestasi yang saya dapat dalam bidang karate. Nah, jadi di sini tuh ada 3 medali
3 medali emas. Yang pertama ada pertandingan International Open Karate Championship Piala Wali Kota Surabaya. Alhamdulillah saya bisa mendapatkan 2 medali emas. Dan kemudian ini yang satu pertandingan Karate International Open Championship 2022 Piala Raja di Jogja. Jadi ini nasional, ini internasional? Dua-duanya ketiganya internasional. Iya. Itu kapan nih kamu memenangkan internasional ini? Tahun berapa? Tahun kemarin 2022 bulan Desember. Oke, dan ini di level mana aja kalau yang ini? Kalau ini ada yang nasional, ada yang antar provinsi DKI. Oke. Di tahun 2022. Tahun 2022 juga. Tapi yang 3 ini semuanya adalah internasional. Dan kamu main karate ini menekuni olahraga ini sejak usia berapa? Oke. Sejak TK sih. Cuma sejak TK. Iya. TK saya mulai latihan dan kelas 3 SD baru mulai pertandingan-pertandingan gitu. Dan ini sebenarnya sebagian aja ya? Iya, baru sebagian. Kamu sebenarnya selama ini juga sudah mendapatkan berbagai medali di berbagai perlombaan kamu ya? Iya. Dan ini orang tuamu support banget ya? Support. Bayangkan dari TK ya? Benar-benar. Dan akan terus ya? Iya, alhamdulillah. Oke, lanjut sebelahnya. Halo semuanya, saya Rahayu Setiauning dari kelas 10-4. Di sini saya mendapatkan medali emas dari bidang yang saya lakukan selama kurang lebih 8 tahun. Di sini saya alhamdulillah mendapatkan juara pertama di kejuaraan Kemenpora RI tahun 2022 kemarin. Tingkat nasional ya berarti ya? Oke, terus? Lalu di sini ada kejuaraan di Surabaya. Ini Wali Kota Surabaya tingkat internasional. Alhamdulillah saya mendapatkan juara 2. Oh, ini sama ya dengan kamu ya tadi ya? Oke, cuma tandingnya yang beda gitu ya? Beda kelas, ya? Beda kelas ya. Oh, oke, lanjut. Lalu di sini ada alhamdulillah mendapatkan juara pertama lagi di kejuaraan Kasal Cup 2 di tahun 2023 Januari kemarin. Oh, baru ya? Dan kamu pertama di 2023. Ini semua yang kamu sebutkan ketika kamu SMA ya, tapi sebenarnya waktu SMP pun dan SD pun kamu ikut lomba-lomba juga ya? Iya. Dan selalu juara ya. Kalau di sini ada nggak sih ekskulnya? Nggak ada. Nggak ada. Jadi kamu ikut klub? Sebenarnya ada. Cuma tahun ini dan tahun kemarin tuh ekskul karate ini udah beku. Gitu. Karena pandemi ya berpengaruh? Bukan karena pandemi, mungkin karena peminatnya dikit dan pelatihnya yang tidak ada. Oh iya, oke, paham. Oke, sekarang yang cowok. Perkenalkan, nama saya Fazli Abian Rafito. Saya dari kelas 11 IPA 3. Di sini saya mulai karate sudah 2 tahun dan alhamdulillah saya juara MGMP PJOK Cup 5 di tahun 2022 November lalu dan juara apa namanya sih? Esa Unggul Cup. Itu medali apa? 5. Medali Esa Unggul Cup 4 di tahun 2023 Maret lalu. Itu apa medalinya? Kalau yang merah gitu? Yang gini. Yang gini. Oh, ini juara 3. Oh, perunggu ya berarti kategorinya. Iya. Terus yang satunya lagi? Oh, yang satu lagi ini emas tapi yang festival sama di MGP juga. Oke. Jadi kamu baru 2 tahun menekuni karate ini? Iya. Dan sudah menghasilkan beberapa prestasi itu ya? Iya. Oke, mudah-mudahan terus. Dan ini semua ikut klub ya? Kalian? Iya, ikut klub. Oke, dan beda-beda klubnya? Iya, beda-beda klub. Oke. Beda klub, satu perguruan. Satu perguruan dan satu sekolahan. Beda kelas juga. Oh gitu ya, oke. Ya, ini prestasi dari anak-anak dalam bidang karate. Kita lanjutkan dengan bela diri yang lain. Oke, sekarang saya akan ngobrol dengan anak-anak berprestasi dalam bidang pencaksilat. Pencaksilat, banyak banget kan pencaksilat, tapi pencaksilat itu asli Indonesia ya. Betul. Dan kamu betul-betul melestarikan itu. Iya. Dimulai dari kamu, nama kelas? Nama saya Teresia Nauli dari kelas 11 IPA 1. Nah, apa prestasimu? Kebetulan saya udah mendalami silat dari SD, dari kelas 3 SD. Jadi di sini mungkin prestasi-prestasi sebelumnya udah nyampe tingkat nasional. Dan sekarang yang terakhir ya, waktu kamu SMA ya. Iya.
Dan ini prestasinya, silakan. Ini ada 2, yang pertama. Ada ekskulnya ya di sini? Iya, ada ekskul pencaksilatnya. Yang pertama ini ada KPJU 5, itu kejuaraan pelajar Jawara Utara, itu tingkat Jakarta Utara. Dan di sini jadi se-JU 1 sama JU 2. Dan yang kedua ini ada Batavia Pencaksilat Open. Jadi ini tingkat nasional. Oh, nasional. Iya. Jadi ini yang ini tingkat nasional. Ini apa sih kalau merah itu apa medali? Juara 3 perunggu. Oh, dapat perunggu ya. Dan ini sebenarnya udah banyak prestasi kamu sebelumnya. Hanya ketika pas SMA ini ya. Dan kamu masih kelas 10 ya? Kelas 11. Kelas 11. Masih banyak lah ya waktu untuk punya prestasi lagi. Ya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Najwa Alicia Bilbila dari kelas 10. Oke. Saya mengikuti silat sebelumnya dari SD dan ada sering juga ikut kejuaraan? Enggak sering sih, cuma berapa kali tanding doang, dan ini yang terakhir. Oh, ini yang terakhir. Dapat apa ini? Dapat kejuaraan KPJU 5. Oh, medali juara apa? 2. Juara, berarti medali perak ya? Dan itu prestasi kamu pas SMA ya? Iya. Sebelumnya yang lainnya waktu SMP dan SD, tapi yang ini adalah yang terakhir. SMA. Perkenalkan, nama saya Wisy Chandra dari kelas 10-7. Ini saya mendapatkan juara 1 kejuaraan KPJU 5. Oh, itu udah medali emas ya berarti ya. Dan sama ya, kamu juga ikut pencaksilat udah lama? Baru ini. Baru dan langsung dapat emas ya? Iya, Pak. Oke, luar biasa sebenarnya. Ini yang keberatan memangku piala ya. Pialanya ini adalah juara umum. Jadi mereka ini kayak tanding untuk beberapa kelas gitu ya, dan menang terus nih. Akhirnya SMA 13 jadinya pas di rata-rata memang kalian yang menyabet banyak medali ya, maka dapat juara umum. Ini juara umum untuk pertama kalinya ya? Iya, betul. Mudah-mudahan dapat dipertahankan tahun depan ya. Oke. Silakan kamu, nama kelas? Nama saya Muhammad Novel Mubarok dari kelas 10-2. Jadi Jadi saya silat itu dari kelas 7 dan mungkin ada satu prestasi di kelas 7 dan pas itu kan corona, kelas 8, kelas 9 berhenti deh tuh ya. Dan ini baru mulai lagi. Apa yang kamu dapatkan? Sekarang kejuaraan pelajar se-Jakarta Utara. Medali perak itu? Medali perak. Oke, itu yang saat satu SMA ini ya. Jadi pandemi menghentikan prestasi ya. Oke. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Razi Akbar Parindang dari kelas 10-1 dan saya sudah menekuni silat ini dari SD kelas 1. Jadi mungkin prestasi yang dari SD, oke. Jadi mungkin prestasi yang saya bawa dari SD udah alhamdulillah lumayan banyak. Dan untuk SMA ini saya memenangkan yang pertama lomba KPJU 5 juara 1 tingkat Jakarta Utara, dan yang kedua lomba Wali Kota Cup Jakarta Selatan. Juga juara 1. Iya. Jadi dua-duanya emas ya. Oke. Ya, nah, oke, lanjutnya. Oke, perkenalkan nama saya Kesyato Asyapasya Maula Avatar. Saya kelas 11 IPA 3. Kalau misalnya saya tuh sebenarnya silat itu pertama kali pas SD kelas 5. Tapi sempat vakum gara-gara kelas 6 itu fokus ujian nasional. Oke. Ya habis itu nggak pernah silat lagi di SMP, SMA ini baru ikut silat lagi pas kelas 11. Ini udah sempat vakum 4 tahun ya? Iya, betul. Dan baru mulai. Terus prestasinya begitu mulai? Alhamdulillah dapat juara 2 medali perak KPJU 5 kemarin. Oke, lanjut. Nama saya Grace Filipina Melda, saya dari kelas 10-9. Saya ikut silat dari SD, cuman baru ikut tanding itu waktu kelas 7. Pertandingan vektor itu waktu kelas 7, dan masih berlanjut sampai sekarang. Untuk medali saya yang ada selama di SMA itu ini Indonesia Championship 2023 juara 2. Oke, perak ya. Lalu ini Piala Wali Kota Jakarta Utara juara 2 tingkat pelajar. Ini virtual TGR. Kemana lagi? Ini Brimob Cup. Oke. Terus udah. Itu ya. Iya. Dan udah banyak sebenarnya prestasi kamu dari SMP ya. Iya. Tapi untuk yang SMA ini juga cukup banyak nih ya. Baru kelas berapa tadi? Kelas 10. Oh, masih panjang pula jalannya ya. Masih ikut lomba. Silakan. Perkenalkan, nama saya Amelia Shiva dari kelas 10-8. Sebenarnya saya mengikuti pencaksilat ini udah dari SD. Cuman untuk turun tanding fighter ini tuh baru SMA kali ini. Oh iya, dan dapat apa tuh? Emas. Dapat medali emas? Iya, dari KPJU 5 kemarin. Oke, jadi nggak pernah lomba sebelumnya ya? Ini
emas yang pertama atau gimana? Iya, emas yang pertama. Oke, ya lanjut. Perkenalkan, nama saya Raisya Diva dari kelas 10-8. Ini ya saya baru mulai silat di SMA, sebelumnya belum pernah. Dan ini pertama kali saya turun untuk tanding dan saya dapat juara 2 di KPJ U5. Ya. Jadi benar baru mengenal pencak silat di SMA ya. Betul, yang betul-betul baru ya, kamu ikut ya. ekskulnya. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Arif dari kelas 10. Saya mengikuti pencaksilat baru-baru di SMA. Oke, baru juga ya. Iya, Bu. Apa yang kamu dapat nih? Mendapatkan medali emas tingkat KPJU 5. Oke, medali emas tingkat KPJU 5 ya. Oke, berikutnya. Jadi kamu juara 1 dong ya. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Johan Febri Nathanael Nainggolan. Saya dari kelas 10-5. Saya menekuni silat ini dari kelas 7 SMP. Terus saya vakum 2 tahun, saya lanjut lagi saya masuk ke jenjang SMA. Terus saya lihat di SMA ini ada ekskul silat ya. Terus saya ikuti kegiatannya dan saya masuk ke jenjang SMA, saya mendapatkan juara 1 emas tingkat KPJU 5. Jadi dapat medali emas juga ya. Ya. Ya, demikian ya. Ini prestasi anak-anak dalam bidang pencaksilat. Ya, beragam dan walaupun baru mulai tanding, baru gabung, ternyata mereka juga sudah berprestasi. Oke, ya demikian nih video ini ya, semoga bermanfaat. Ini adalah video yang menggambarkan bagaimana anak-anak SMA Negeri 13 memiliki prestasi dalam berbagai bidang. Mulai tadi ada bidang sains, ada bidang seni, dan juga bidang olahraga. Untuk olahraga juga beragam ya. Yang ini adalah pencak silat untuk bidang yang olahraga bela diri ya. Ini luar biasa, dalam satu sekolah mungkin kita tadi mewawancarai lebih dari 70 anak ya yang memiliki prestasi dalam berbagai bidang. Oke, demikian. Semoga video ini bermanfaat. Jika bermanfaat jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih adik-adik ya. Terima kasih, Bu. Ya.